Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Calvert William Darren, kelas 5 dari SD Sequoia National Plus Bandung. Dalam rangka mengikuti lomba bertutur literasi 2025. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita berjudul Angsa Bertelur Emas. Semoga ceritanya bisa menghibur kita semua dan memberi pelajaran untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang petani sederhana bersama istrinya. Mereka tidak kaya, tetapi cukup untuk makan sehari-hari. Mereka hidup dari hasil pertanian dan beternak beberapa hewan, termasuk satu angsa yang mereka pelihara dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, sang petani pergi ke kandang angsa untuk memberinya makan, dan angsa memakan makanannya dengan lahap. Lalu, di suatu pagi, sesuatu yang luar biasa terjadi. "Apa ini?" kata sang petani sambil menatap sebuah benda berkilau di sarang angsa. "Emas? Telur emas?" teriaknya penuh keterkejutan. Ya, angsa itu bertelur, tapi bukan telur biasa, telur emas. Petani itu langsung memberitahu istrinya. Tangannya gemetar saat membawa telur itu. Istrinya pun terkejut dan mengatakan kepada suaminya, "Apa itu, Pak?" sambil keheranan dan bertanya-tanya. "Bu, angsanya bertelur emas. Lihat ini," kata sang petani kepada istrinya. "Apakah itu emas asli, Pak?" kata sang istri kepada suaminya. "Sepertinya ini emas asli, Bu. Ini emas, lihat kilauannya," kata sang petani. "Bagaimana kalau kita ke pasar, Pak? Kita tanya sama penjual emas di sana, ini emas asli atau bukan?" usul sang istri. "Ayo, Bu, kita ke pasar sekarang," ucap petani. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung pergi ke pasar dan bertemu dengan penjual emas. Sesampainya di toko emas, sang petani pun langsung bertanya kepada pemilik toko. "Coba cek, Pak, apakah ini emas asli?" ucap petani. "Coba saya lihat dan periksa dulu ya, Pak," ucap sang pemilik toko. Setelah memeriksa dengan teliti, sang pemilik toko berkata kepada sepasang suami istri itu, "Ini emas murni, Pak, emas asli," ucap sang pemilik toko. Petani dan istrinya sangat terkejut dan kegirangan mendengar hal tersebut. Mereka menggosok-gosoknya, memastikan itu bukan mimpi. "Apakah kalian mau menjualnya?" ucap sang pemilik toko emas. Sepasang suami istri itu saling berpandangan dengan mata yang berbinar-binar. "Apakah kami akan menerima uang yang banyak saat kita menjualnya, Pak?" tanya sang istri petani kepada pemilik toko. "Ya pasti, Bu, karena emas ini berukuran besar," ucap sang pemilik toko kepada sang istri. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menjual telur emas itu dan pulang dengan membawa uang yang banyak. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, mereka sangat bahagia. Dan ternyata bukan hari itu saja angsa mengeluarkan telur emas. Tapi sejak saat itu, angsa mengeluarkan sebutir telur emas setiap paginya. Kini
mereka bisa mendapatkan uang tanpa harus mengurus kebun setiap hari. Hal tersebut membuat petani dan istrinya sangat senang. Hari demi hari, angsa itu terus bertelur emas. 1, 2, 3, minggu berganti minggu. Kehidupan petani dan istrinya berubah. Rumah mereka yang dulu sudah jelek, kini menjadi rumah kayu terbaik di desanya. Mereka membeli perhiasan, tanah, dan juga pakaian indah. Tapi, tahukah kalian, keserakahan mulai tumbuh di hati mereka. Walaupun sang angsa bertelur emas, rupanya hal tersebut tidak membuat mereka puas. Mereka ingin mendapat telur emas lebih banyak setiap harinya. Suatu malam, sang istri berkata, "Kalau angsa ini bertelur emas setiap hari, pasti di dalam perutnya penuh dengan emas, bukan?" Si petani terdiam. Ia mulai berpikir, benar juga. Kalau kita ambil semua emas sekaligus, kita pasti menjadi kaya raya. Mata mereka berkilat karena tamak. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, mereka mengambil pisau dan mereka membelah perut angsa itu. Namun, apa yang mereka temukan? Tidak ada emas, tidak ada harta karun, hanya isi perut seekor angsa biasa. Mereka membunuh harapan mereka sendiri. Mereka menangis, menyesal, tapi sudah terlambat. Angsa emas itu telah mati dan tidak akan pernah kembali. Teman-teman, cerita ini sederhana, tapi syarat makna. Cerita ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan rasa syukur. Petani dan istrinya sudah mendapatkan telur emas setiap hari. Tapi karena serakah, mereka ingin semuanya langsung. Akibatnya, mereka kehilangan semuanya. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sebagai anak sekolah? Pertama, ketika kita belajar, jangan ingin langsung pintar dalam sehari. Contohnya, baru 1 kali belajar matematika, langsung ingin dapat 100. Padahal, seperti telur emas, jika kita belajar sedikit demi sedikit setiap hari, hasilnya pasti akan luar biasa. Kedua, jangan iri atau serakah dengan apa yang dimiliki teman. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Ketiga, jangan terburu-buru ingin hasil cepat. Misalnya, ingin menjadi juara kelas, tapi tidak mau belajar. Akhirnya, mencontek. Dan itu merugikan diri sendiri. Sama seperti si petani yang malah kehilangan segalanya. Jadi teman-teman, ingat ya, bersyukur, bersabar, dan jangan serakah. Karena kebahagiaan datang perlahan, tapi pasti. Seperti telur emas yang keluar satu persatu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang sabar, rajin, dan selalu bersyukur.